Apa kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Dahsyat. Ya. Tuhan Yesus begitu baik atas kehidupan kita, sehingga atas perkenanannya kita hari ini boleh ada itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak berkenan, mungkin dari malam betul tidur terus. Haleluya. Karena perkenanan Tuhan, kita pagi ini bangun dengan kegiatan kesehatan yang baru, semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Kita punya perkumpulan ini, perkumpulan yang bukan karena darah dan daging. Haleluya. Perkumpulan kita ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus, Bapak Ibu tidak mungkin ada di sini. Amin. Roh Kudus menggerakkan kita pagi bangun begini, harus pergi ibadah. Mulai mandi cepat-cepat, mulai persiapkan diri, datang ke tempat ini. Itu karena digerakkan oleh Roh Kudus, bukan karena kita ingin kita, bukan karena rutinitas. Kalau rutinitas mungkin yang lain semua udah dengan jalan. Haleluya. Ya, saya tema khotbah hari ini, pada minggu ini saya kasih untuk khotbah saya untuk melekat pada Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita buka sama-sama dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena ini sedikit saja, jadi saya jemput semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat baca yang benar. Jadi saya ayat 1, Bapak selanjutnya begitu, bersaut lah. Oke. Semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Haleluya. Saya baca ayat yang pertama bersaut-sautan ya. Oke. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya akan menguraikan ayat demi ayat, karena ini sedikit saja ya pasti saya terang panjang. Haleluya. Dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi, Yesus mengatakan pengajarannya kepada pengikut-pengikutnya dengan perumpamaan. Kadang-kadang Yesus menyebut dia sebagai
murid-muridnya, pengikutnya itu sebagai pohon, ada seperti tanaman, ada yang seperti tanah. Semua Yesus berikan perumpamaan seperti itu. Dan Yesus pun bilang begini pada ayat pada perikop atau tema yang diberikan oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, pokok anggur yang benar. Bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, di sana dia bilang begini, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi dia itu satu-satunya. Jadi Yesus selalu menyebutkan dia sebagai pokok anggur. Dia menyebut dalam Yohanes 11 ayat 6, dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan di Yohanes 10 ayat yang ke-9 juga dia bilang, akulah pintu. Dia Yohanes 10 ayat 11 juga dia bilang, akulah domba yang baik. Berarti Yesus cuma Yesus satu-satunya gembala yang baik. Amin. Tidak ada gembala yang baik. Di sisi yang lain juga ada yang bilang dialah pintu. Tidak ada gereja ataupun hamba Tuhan yang mengatakan mengikut dia akan selamat. Ikutlah Yesus. Amin. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan dia bilang begini, Bapakkulah pengusahanya. Jadi apa yang Yesus kerjakan itu adalah pekerjaan Bapaknya. Amin. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu, kita dengan Yesus juga adalah satu. Amin. Ayatnya yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Garis bawah kita ikuti dulu. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi kita lihat pokok, ada pohon di luar gereja sana, ada pohon nangka, ada pohon rambutan. Jadi kalau pohon itu, kalau ranting-ranting ini telah berbuah, dipotong. Dalam Matius 7 ayat 19, satu orang baca dengan nada yang keras. Matius 7 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Amin. Jadi kita mau berbuah, kalau kita berbuah kita ditebang dan dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Ikut Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas dalam beribadah, tapi ikut Tuhan kita harus berubah hari demi hari. Saya percaya orang yang bertemu dengan Tuhan pasti hidupnya diubah. Amin. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di sini, waktu domba Yitro mertuanya, dia bertemu Tuhan. Hari itu dia punya jalan hidup diubahkan Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, kita bukan sekedar beribadah, tapi di tempat ini kita mau bertemu Tuhan. Amin. Bertemu Tuhan lewat apa? Lewat pujian, penyembahan, lewat doa, lewat kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dapat bilang begini, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini. Tidak, Yesus ada saat itu duduk di kakinya dan bertanya, Tuhan di manakah engkau? Saat itu bertemu Tuhan. Saya sendiri saksi hidup buat hidup saya. Hidup saya diubahkan ketika bertemu Tuhan. Berikut ayatnya yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dengan apa kita mau membersihkan kehidupan kita? Dengan kebenaran firman Tuhan.
Setiap hari baca Alkitab, setiap minggu kita ada ibadah khusus. Dengan itu kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga hidup kita itu berubah dari hari ke hari, berubah semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Amin. Menjadi seperti Kristus itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Haleluya. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin. Jadi untuk hidup ini tidak bisa berbuah kalau kita tidak melekat erat pada Kristus. Amin. Harus melekat erat pada Kristus supaya buah-buah pelayanan kita itu bukan kita datang beribadah itu bukan karena paksaan, bukan karena rutinitas. Amin. Tapi karena kita melekat erat dengan Kristus, sehingga kalau kita tidak datang beribadah, hati rasa tertuduh. Haleluya. Melekat erat dengan Kristus. Ketika kita berbuah yang baik, itu berarti orang itu melekat dengan Kristus. Kalau cabang yang luar sana cabang rambutan itu kita lepas, bisa tidak dia berbuah saat kita cabut karena dia berpokok? Bisa tidak? Tidak bisa. Begitu juga dengan kita. Hidup kekristenan kita harus melekat erat pada Kristus. Haleluya. Berikutnya ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Kristus adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita melekat, ranting-ranting itu melekat erat supaya ketika pas sudah berbuah angin tiup terapatan. Begitu juga dengan kita kehidupan orang Kristen. Harus melekat erat. Dan jadi pokok ini saat itu tanam dia bertumbuh. Satu tanam contoh saja, kalau sini terada anggur, jadi kita kasih contoh di rambutan di luar sana. Jadi rambutan itu tanam dia mulai bertumbuh duluan, dia mulai bertumbuh tunas. Tunas ini dia punya pokok batang ini dulu sudah kuat dulu baru keluar dia punya ranting-ranting. Begitu juga Kristus, dia sudah selesaikan pelayanannya dari muka bumi ini. Baru dia kerjakan ini baru nanti kita ini tumbuh karena dipilih oleh Kristus. Amin. Jadi kita buka dalam Roma 8 ayat 29 dan 31 orang cepat saja. Roma 8 ayat 29 dan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan Bapak Ibu yaitu kita orang ini sudah. Lanjut. Ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Amin. Saya dan Bapak Ibu ini sudah dipilih dari semula. Haleluya. Lanjut. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambarannya, yaitu menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi hidup dengan kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus melekat dengan Tuhan. Lanjut. Supaya ia gambaran anaknya supaya ia Menjadi. anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Jadi Kristus menjadi yang sulung. Kita semua di bagian Yohanes 1 dia bilang begini, orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Ketika saya dan Bapak dan Ibu ketika percaya kepada Yesus, melekat erat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan Kristus menjadi yang sulung di antara kita. Amin. Kristus menjadi yang sulung. Yang pertama, Rasul Paulus bilang begini, ada satu benih yang jatuh bertumbuh, kita ini benih yang bertumbuh dari Kristus. Haleluya. Ayatnya yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Jadi kalau kehidupan kita saya tidak mau bicara sendiri, Bapak Ibu sendiri mengukur kerohanian Bapak Ibu. Kira-kira kita ini masih melekat erat dengan Tuhan atau tidak? Karena di luar Kristus, ketika kita dilemparkan, kita akan menjadi kering rohani. Damai yang kita dapat itu damai yang sungguh. Kasih yang kita lakukan, kita memberikan kasih kepada orang yang mengasihi kita. Yesus bilang begini, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apalah jasanya? Tapi berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, itu luar biasa. Amin. Dengan apa kita mau melakukan itu? Melekat erat dengan Kristus. Amin. Kalau kita melekat erat dengan Kristus, orang kata betul tampil pakai. Haleluya. Bagai kalau kita telah melekat erat dengan Kristus. Tapi ketika kita melekat erat dengan Kristus, orang datang, Yesus bilang begini, kalau pipi kirimu ditampar, beri juga pipi kanan. Haleluya. Jadi ketika orang mau menyakiti ketemu sampai model bagaimana, sambil bilang begini, aduh, ini orang dari hati mulia sekali. Satu hal yang saya mau tekankan, di luar Kristus, perbuatan baik kita itu semu itu semacam tidak nyata. Kita berbuat baik sesama kita, orang yang baik itu biasa. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Kalau kita mau berbuat baik sama orang yang membenci kita itu, kuncinya tadi melekat erat dengan Kristus. Kalau tidak bisa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Yesus bilang begini, tinggal di dalam Dia, melekat erat dengan Kristus, minta apa saja. Amin. Minta apa? Mau minta berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan kasih. Yang penting melekat erat dengan Tuhan. Amin. Melekat erat dengan Tuhan itu bukan pokok di sini, cabang di sini, jauh-jauh, tidak. Melekat erat dengan Tuhan itu contohnya begini. Melekat erat. Ini pokoknya, ini dia punya ranting-ranting aja. Saat ranting-ranting ini dia ada di melekat pada pokok, maka dia berbunga. Kalau ini buah, dia juga berbuah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen harus melekat erat dengan Kristus, supaya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ini bukan ibadah rutinitas. Karena Yesus bilang begini, jika hidup keagamaanmu sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak untuk kerajaan surga. Haleluya. Orang Farisi dan orang Saduki, kedua melaksanakan ibadah itu karena rutinitas. Orang lakukan hukum Taurat karena memang sudah hukum dari turun-temurun. Tapi ibadah yang kita harus lakukan adalah ibadah yang benar-benar dari hati yang haus dan lapar akan hadirat. Karena di dalam hadirat Tuhan saja kita bisa bertahan. Dan Yesus bilang tadi di ayat yang ke-7 itu, jika kamu tinggal dalamku, minta apa saja. Contohnya begini,
Saya dengan Bapak Akwan, Bapak ketemu ada tinggal dalam satu rumah misalnya Bapak Akwan, atau dia dengan Mister, tinggal dalam satu rumah dengan Bapak Akwan. Dan lo datang minta sesuatu, ketika lo tinggal di luar sana, lo minta apakah Bapak bisa kasih? Bapak bisa kasih kan? Tidak bisa. Dan lo harus tinggal dengan Bapak sama-sama di dalam satu rumah. Bapak minta, baru Bapak kasih. Amin. Minta apa saja. Ada orang bilang begini, jangan khotbah bicara berkat saja. Kita